wabarakatuh. Halo pejuang CPNS Indonesia, selamat datang di pembahasan TKP TIK SKD CPNS 2026. Nah, materi HOTS yang sering buat peserta terkecoh karena jebakan soal keamanan data dan literasi digital. Teman-teman, di video ini kita akan bongkar rumus cepat skor tinggi TKP TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, strategi menjawab soal HOTS, jebakan umum yang sering muncul saat ujian, serta tips memahami keamanan data, cloud computing, dan literasi digital dengan mudah. Jadi teman-teman, buat Anda yang ingin lolos passing grade bahkan tembus ranking terbaik, pastikan simak video ini sampai selesai karena akan ada pembahasan trik menjawab cepat dan tepat. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan update latihan CPNS 2026 terbaru. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Oke, nah teman-teman, seperti yang kita pahami bahwa dalam TKP itu kan ada 6 subbahasan yang akan diujikan. Yang pertama pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kemudian profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Nah, untuk sesi ini kita akan memahami apa sih esensi dari TKP TIK ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana Anda mampu adaptif terhadap transformasi digital. Yang kedua, aman dalam penggunaan data dan akun. Yang ketiga, edukatif kepada masyarakat dan tentunya kepada rekan kerja, kolaboratif dalam membantu adaptasi teknologi, dan yang terakhir adalah taat prosedur dan etika digital ASN. Nah, bagaimana fokus penilaiannya? Yang pertama tentunya literasi digital, mengenai keamanan informasi, integritas data, dan pelayanan berbasis teknologi. Selanjutnya mengenai profesionalitas ASN. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk rumus skor tinggi itu bagaimana Anda mampu menerapkan adaptif, kemudian aman, edukatif, kolaboratif, dan tentunya sesuai prosedur. Adapun jebakan jawaban itu biasanya teman-teman pada soal dan jawabannya itu membagi data tanpa verifikasi, kemudian menolak teknologi tanpa alasan objektif, mengabaikan risiko keamanan digital, membantu tetapi melanggar prosedur. Nah, ini jebakan jawabannya. Kemudian menyebarkan informasi sensitif di media sosial. Nah, bagaimana trik menjawab soal? Itu ada 5 teman-teman. Jadi utamakan keamanan data, pilih jawaban yang membantu tanpa melanggar aturan, hindari tindakan impulsif dan asal klik, kemudian cari solusi yang edukatif dan profesional. Yang kelima adalah pastikan batas kewenangan ASN. Nah, kata kunci skor 5 teman-teman itu harus diverifikasi bagaimana data aman, akses resmi, edukasi, pendampingan, integritas, dan tentunya akuntabel. Jadi teman-teman, inti dari TKP TIK ini adalah ASN harus cakap digital, menjaga keamanan, dan tetap profesional dalam setiap layanan berbasis teknologi. Jadi teman-teman, apabila Anda sudah paham tentang keyword dari TIK ini, maka Anda sudah bisa lolos passing grade atau bahkan memperoleh skor tertinggi. Oke, teman-teman, mari kita ke contoh soal. Nah, teman-teman, mohon subscribe, like, share, dan komen channel ini agar terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pejuang CPNS lainnya. Soal pertama, unit kerja Anda mulai menerapkan aplikasi manajemen arsip digital untuk mempercepat pencarian dokumen, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Seorang rekan senior masih sering menyimpan dokumen secara manual karena merasa cara tersebut lebih mudah dan sudah biasa dilakukan. Akibatnya, beberapa dokumen penting terlambat diunggah ke sistem dan menghambat penyelesaian pekerjaan tim. Sebagai rekan kerja yang memahami pentingnya transformasi digital, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Membiarkan rekan senior tetap menggunakan cara manual karena ia memiliki pengalaman kerja yang lebih lama. B. Melaporkan langsung kepada atasan bahwa rekan senior tersebut tidak mengikuti sistem kerja baru. C. Membantu rekan senior memahami manfaat aplikasi dan mendampinginya secara bertahap agar dapat beradaptasi dengan sistem arsip digital. D. Mengambil alih seluruh proses pengunggahan dokumen agar pekerjaan tim tidak terlambat. Atau E. Menegur rekan senior karena kebiasaannya menghambat transformasi digital di unit kerja. Oke teman-teman, sudah ada bayangan dalam soal dan jawaban ini. Mari kita jawab dalam 10 detik.
Oke, teman-teman benar sekali bahwa jawaban yang tepat itu adalah C, membantu memahami manfaat aplikasi dan mendampingi secara bertahap. Nah, jawaban ini memperoleh skor 5 karena paling tepat menunjukkan sikap adaptif, kolaboratif, edukatif, menghargai rekan kerja, dan mendukung transformasi digital secara berkelanjutan. Nah, untuk skor terendah, teman-teman ada pada pilihan E, menegur rekan senior karena menghambat transformasi digital. Jadi teman-teman ini kurang tepat ya karena cenderung konfrontatif, potensi menimbulkan resistensi dan tidak mencerminkan kerjasama yang konstruktif. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN menerima pesan melalui grup percakapan kantor yang berisi tautan untuk pembaruan akun internal. Pesan tersebut meminta pegawai memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Beberapa rekan kerja sudah mengisi tautan tersebut karena mengira pesan berasal dari admin resmi. Anda mencurigai tautan tersebut sebagai upaya pencurian data. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mengisi tautan tersebut karena beberapa rekan kerja sudah melakukannya. B. Mengabaikan pesan tersebut karena Anda tidak tahu atau Anda tidak ingin terlibat dalam urusan teknis sistem. C. Menghapus pesan dari perangkat pribadi agar akun Anda tetap aman. D. Memastikan keaslian pesan kepada admin resmi, tidak mengisi data sensitif, serta mengingatkan rekan kerja agar berhati-hati. Atau E. Membagikan ulang pesan tersebut ke grup lain agar pegawai segera memperbaharui akun. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Adalah D, memastikan keaslian pesan, tidak mengisi data sensitif, dan mengingatkan rekan kerja. Paling tepat, jawaban D ini karena menunjukkan literasi digital, kewaspadaan keamanan informasi, dan tanggung jawab kolektif terhadap perlindungan data instansi. Teman-teman, untuk skor terendah ada pada pilihan E, membagikan ulang pesan ke grup lain. Nah, ini sangat tidak tepat ya, karena dapat memperluas risiko serangan cyber dan membahayakan sistem informasi instansi. Nah, kita bisa lihat di sini tadi pada soal itu bukan admin resmi ya, kemudian Anda sudah curiga tautan tersebut sebagai upaya pencurian data. Nah, sikap Anda tentunya yang paling tepat adalah bagaimana memastikan keaslian pesan tersebut untuk menjaga keamanan data serta keamanan informasi yang ada pada instansi Anda. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Instansi Anda mulai menerapkan layanan administrasi berbasis aplikasi. Sebagian masyarakat, terutama warga lanjut usia, mengalami kesulitan mengakses layanan tersebut. Di sisi lain, pimpinan menargetkan peningkatan penggunaan layanan digital untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrian. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta masyarakat mengikuti layanan digital karena sistem tersebut sudah menjadi kebijakan instansi. B. Menyarankan warga lanjut usia meminta bantuan keluarga agar proses pelayanan lebih cepat. C. Membantu warga yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi sekaligus memberikan penjelasan sederhana agar mereka dapat menggunakan layanan digital secara mandiri. D. Melayani seluruh warga secara manual agar tidak terjadi keluhan terhadap pelayanan digital. Atau E. Mengarahkan masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi untuk menyampaikan keluhan melalui kanal pengaduan resmi. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah C, membantu dan memberikan edukasi sederhana penggunaan aplikasi. Nah, hal tersebut memperoleh skor 5 paling tepat karena inklusif, edukatif, adaptif, dan mendukung transformasi digital tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk skor terendah teman-teman ada pada pilihan E, mengarahkan ke kanal pengaduan resmi. Jadi hal tersebut tidak tepat karena menyelesaikan kesulitan masyarakat secara langsung dan terkesan menghindari tanggung jawab pelayanan. Jadi hal tersebut tidak menyelesaikan kesulitan ya. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita ke contoh soal selanjutnya.
Seorang rekan kerja mengunggah foto suasana ruang kerja di media sosial pribadinya. Dalam foto tersebut terlihat sebagian dokumen pelayanan masyarakat di meja kerja, termasuk nama dan nomor identitas pemohon. Anda sebelumnya pernah mengingatkan rekan tersebut agar berhati-hati mengunggah suasana kantor karena berpotensi membocorkan data pribadi. Tetapi, ia tetap mengulangi hal yang sama. Unggahan tersebut mulai dibagikan ke beberapa orang dan berpotensi menimbulkan pelanggaran perlindungan data serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Membiarkan unggahan tersebut karena rekan kerja tidak bermaksud membocorkan data masyarakat. B. Memberikan komentar di media sosial agar rekan tersebut segera menghapus unggahannya. C. Mengingatkan kembali secara pribadi agar unggahan tersebut dihapus atau dokumen yang terlihat disamarkan. D. Membagikan unggahan tersebut kepada rekan lain sebagai contoh agar semua pegawai lebih berhati-hati. Atau E. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau unit berwenang secara objektif agar dilakukan penanganan sesuai prosedur serta meminta rekan kerja segera menghapus unggahan tersebut. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah E, melaporkan kepada atasan atau unit berwenang dan meminta unggahan segera dihapus. Nah, teman-teman, jawaban E ini paling tepat karena pelanggaran sudah berulang, data pribadi terlihat jelas, dan diperlukan penanganan formal yang cepat, objektif, serta sesuai prosedur. Nah, hal yang wajib kita pahami, teman-teman, pada soal itu kan sudah ada keyword bahwa pelanggarannya ini sudah berulang. Jadi sudah tidak mempan lagi untuk memberikan teguran secara pribadi atau mengingatkan kembali secara pribadi, namun harus melalui atasan karena sudah melanggar perlindungan data pribadi. Seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, jika Anda tadi memilih pilihan C, itu juga masuk dalam skor 4 ya. Jadi baik dan persuasif, tetapi kurang memadai karena pelanggaran sudah berulang dan unggahan telah menyebar. Oke, dan untuk skor terendah, teman-teman ada pada pilihan A, membiarkan unggahan karena tidak ada maksud membocorkan data. Jadi ini sangat tidak tepat karena mengabaikan risiko kebocoran data pribadi dan potensi pelanggaran etika digital ASN. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Instansi Anda baru menerapkan sistem presensi digital berbasis lokasi dan pengenalan wajah. Seorang rekan kerja meminta bantuan Anda untuk melakukan presensi menggunakan akun miliknya karena ia sedang berada di perjalanan dinas tidak terjadwal dan khawatir dianggap tidak hadir. Rekan tersebut beralasan bahwa ia benar-benar bekerja, hanya saja belum sempat melapor kepada atasan melalui mekanisme resmi. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menolak melakukan presensi menggunakan akun rekan tersebut dan menyarankannya segera melapor kondisi sebenarnya kepada atasan melalui mekanisme resmi. B. Membantu melakukan presensi karena rekan tersebut tetap melaksanakan pekerjaan meskipun sedang berada di luar kantor. C. Mengabaikan permintaan tersebut tanpa memberikan penjelasan agar tidak terlibat dalam masalah presensi. D. Meminta rekan tersebut mengirimkan bukti perjalanan kepada Anda agar dapat membantu melakukan presensi dengan lebih aman. Atau E. Menyarankan rekan tersebut meminta bantuan pegawai lain yang lebih memahami penggunaan sistem presensi digital. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah A. Menolak melakukan presensi menggunakan akun rekan dan menyarankan pelaporan resmi kepada atasan. Nah, hal ini paling tepat karena menjaga integritas, keamanan akun, keabsahan data presensi, dan kepatuhan terhadap prosedur digital instansi. Untuk skor terendah, teman-teman ada pada pilihan D, meminta bukti perjalanan agar dapat membantu presensi. Jadi, teman-teman, ini tidak tepat karena tetap melakukan presensi atas nama orang lain dan berpotensi melanggar keamanan sistem. Oke, teman-teman, seorang
ASN bertugas mengelola data pelayanan masyarakat melalui aplikasi internal instansi. Suatu hari, seorang rekan meminta salinan data permohonan dalam bentuk spreadsheet agar ia dapat mengerjakan laporan dari perangkat pribadinya di rumah. Rekan tersebut beralasan bahwa batas waktu laporan sangat dekat dan akses aplikasi internal sering lambat di luar jam kerja. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Memberikan salinan data karena rekan tersebut membutuhkannya untuk kepentingan pekerjaan unit. B. Menolak memberikan data tanpa penjelasan karena penyimpanan data pada perangkat pribadi tidak diperbolehkan. C. Memberikan data setelah meminta rekan tersebut berjanji tidak menyebarkannya kepada pihak lain. D. Menjelaskan risiko penggunaan data pada perangkat pribadi dan mengarahkan rekan menggunakan mekanisme akses resmi atau meminta persetujuan kepada pejabat berwenang. Atau E. Mengirimkan sebagian data yang dianggap tidak terlalu sensitif agar laporan tetap dapat dikerjakan tepat waktu. Oke, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab beserta uraian alasannya pada kolom komentar. Nah, teman-teman boleh juga menyampaikan atau menulis pada kolom komentar apa harapan terhadap soal CPNS di tahun 2026 ini. Nah, teman-teman mohon subscribe, like, share, dan komen untuk materi hari ini. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga sukses dan sampai jumpa.